Oke, karena berhubung Pak Subur belum bisa hadir ya sepertinya ya, dan beliau juga belum menjawab WA dari saya. Jadi mungkin kita mulai aja karena ada beberapa teman-teman yang akan ada kelas selanjutnya ya sehabis ini. Mungkin boleh sebelum kita mulai, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Berarti langsung saja ya kepada kelompok presentan, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D akan mempresentasikan mengenai sejarah pemikiran Islam. Ini anggota kelompok kami, ada Jenny Angela, Nibras, dan saya sendiri Sarah. Kemudian yang akan kita bahas yaitu pengertian pemikiran Islam, Al-Quran dan hadis dalam pemikiran Islam, kemudian sejarah pemikiran Islam pada zaman Rasulullah, sejarah pemikiran Islam setelah Rasulullah wafat, kemudian dampak perkembangan pemikiran, dan yang terakhir faktor penyebab perkembangan pemikiran. Ya, bisa pretest. Oke, jadi pretest ini kita bakal sampai 825 ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Mohon izin saya off cam karena sedang ada kegiatan pelantikan. Baik, Pak. Mas Fauzan ya? Siapa ketua? Iya, Pak, saya, Pak. Mas Fauzan, saya memberikan arahan pertama kegiatan presentasi kelompok tetap berjalan, ya. Kegiatan presentasi kelompok tetap berjalan. Kemudian nanti akan saya kirim video setelah presentasi. Mohon ditampilkan video terkait sejarah peradaban Turki Utsmani, dan video yang kedua adalah sejarah terkait Islam di Nusantara. Ada dua video yang akan ditampilkan setelah presentasi. Baru setelah ditampilkan video, dilaksanakan tanya jawab diskusi. Nanti akan saya pantau. Saya akan tetap di dalam Zoom ini. Baik, Pak. Untuk videonya dikirim via apa ya, Pak ya? Saya kirim di WA Group nanti ya, sebentar. Oke, baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'dah. Para mahasiswa, mahasiswi di kelas ini yang saya banggakan. Pertama, saya mohon maaf sehubungan kegiatan pelantikan MUI Majelis Ulama Indonesia di Kabupaten Bogor, dan kebetulan saya PIC-nya. Jadi saya akan memberikan perkuliahan secara asinkronus, tetapi tetap nanti kegiatan-kegiatan perkuliahan akan berjalan sebagaimana biasanya. Untuk lebih berkahnya perkuliahan ini, mari kita buka dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadikas shalihin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadikas shalihin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadikas shalihin birahmatika ya arhamar rahimin. Waktu saya persilahkan kepada Mas Fauzan dan kepada kelompok yang akan presentasi. Dipersilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Subur. Kembali kepada kelompok presentan, waktu dan layar, dipersilakan. Baik, kita akan lanjutkan. Jadi yang pertama itu kita bahas pengertian pemikiran Islam. Jadi pengertian pemikiran sendiri menurut Mugiono tahun 2013 itu adalah rangkaian ide yang berasosiasi, berhubungan, atau daya usaha reorganisasi atau penyusunan kembali pengalaman dan tingkah laku yang dilaksanakan secara sengaja. Sedangkan pemikiran Islam adalah kegiatan umat Islam dalam mencari hubungan sebab akibat atau asal mula dari suatu materi ataupun esensi sehingga ditemukan solusi atau mencapai tujuannya. Pemikiran Islam ini merupakan gagasan atau buah pikir pemikir-pemikir Islam atau ulama yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Sunnah untuk menjawab persoalan-persoalan manusia dan masyarakat yang timbul. Kemudian yang kedua, Al-Quran dan hadis dalam pemikiran Islam.
Jadi Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, memuat dasar-dasar ajaran Islam yang di dalamnya berisi tentang segala perintah dan larangan, yang halal dan haram, baik dan buruk, dan lain sebagainya. Al-Quran juga memberikan petunjuk dan pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat dalam bentuk ajaran akidah, akhlak, ibadah, sejarah, dan lain sebagainya. Kemudian, hadis adalah penjelasan secara langsung mengenai Al-Quran yang langsung dijelaskan oleh Rasulullah. Sebab di Al-Quran banyak ayat yang tidak dijelaskan secara lengkap. Jadi Al-Quran ini perlu dijelaskan karena dalam Al-Quran itu tidak diatur secara rinci mengenai aturan yang ada. Contohnya kayak sholat, haji, zakat itu kan nggak dijelasin secara rinci seperti apa tata caranya. Jadi dijelasin oleh Rasulullah, kemudian menjadi sebuah hadis. Kemudian di dalam hadis ini Rasulullah sebagai mufasir atau penjelas terhadap Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad SAW ini selain menyampaikan wahyu berupa Al-Quran, juga merupakan seorang mufasir dari Al-Quran. Mufasir itu adalah seorang yang mampu menjelaskan, menyingkap, maupun menampakkan sebuah ayat dalam arti yang lain atau arti yang mirip dengan menggunakan perangkat-perangkat keilmuan yang dimilikinya. Terus jadi Al-Quran dan hadis dalam pemikiran ini sebagai pondasi dan rujukan utama pemikiran Islam. Jadi pemikiran Islam ini seluruhnya berdiri tegak di atas pondasi yang disebut Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis ini menjadi rujukan umat Islam. Jadi nggak boleh ada pemikiran Islam yang nggak berbasis Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis ini menjadi pondasi pemikiran Islam. Jadi seluruh pemikiran dalam Islam ini, Al-Quran dan hadis ini merupakan sumber ilmu yang dikembangkan oleh umat Islam dalam spektrum yang seluas-luasnya. Lebih lagi, kedua sumber pokok Islam ini berperan penting dalam penciptaan dan pengembangan ilmu-ilmu. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, sebelum saya lanjutkan, mohon maaf saya off-cam karena ada kendala pada kamera. Nah, selanjutnya ada sejarah pemikiran Islam di masa Rasulullah. Next. Dalam sejarah perkembangan pemikiran Islam, pada mulanya tumbuh dan berkembang pemikiran nasional. Namun, kemudian berkembang pula pola pemikiran tradisional. Pola pemikiran rasional berkembang pada zaman klasik Islam, terutama pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Pola pemikiran nasional ini berkembang dipengaruhi oleh persepsi tentang tingginya kedudukan akal manusia di kalangan umat Islam pada saat itu. Persepsi ini sejalan dengan persepsi yang sama dalam peradaban Yunani yang ada di daerah-daerah Islam zaman klasik. Daerah-daerah tersebut antara lain kota Alexandria di Mesir, Yun di Syapur di Irak, Antakya di Syria, dan Baktra di Persia. Selanjutnya, pola pemikiran tradisional, yaitu pola pemahaman yang mengandalkan pemahaman para ulama masa lalu untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada masanya. Pola pemikiran tradisional berkembang pada zaman pertengahan Islam, yaitu setelah habisnya masa dinasti Abbasiyah hingga abad 18 Masehi. Next. Menurut Muhammad Al-Bahi, seorang pemikir Islam dari Mesir, bahwa aktivitas pemikiran ini belum kelihatan dalam sejarah permulaan Islam pada zaman Rasulullah SAW dan Khulafa al-Rasyidin. Karena pada saat itu, umat Islam memfokuskan perhatiannya untuk berdakwah menyeru penduduk Mekah dan sekitarnya agar menganut Islam, menyamakan akidah, menanamkan unsur-unsur iman dan akhlak yang mulia di kalangan mereka berdasarkan bimbingan dan petunjuk langsung dari Rasulullah SAW. Pada zaman Rasulullah masih hidup dan wahyu masih diturunkan, umat Islam mengembalikan semua persoalan kepada wahyu dan mendapatkan penjelasan langsung dari Rasulullah. Karenanya, umat Islam belum memerlukan ijtihad, pemikiran dari mereka sendiri, terlebih lagi dalam masalah akidah dan persoalan-persoalan agama lainnya.
Ditambah lagi Rasulullah melarang semua perbedaan dalam persoalan akidah dan tidak membiasakan perdebatan di kalangan orang-orang Islam. Next. Selanjutnya ada sejarah pemikiran Islam setelah Rasulullah wafat. Ada sedikit kekacauan pada saat Rasulullah wafat, tapi dapat diselesaikan dengan baik oleh Abu Bakar setelah ia dilantik menjadi khalifah. Pada era dua khalifah pertama, Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab tidak banyak masalah. Namun, pada masa khalifah ketiga, Utsman bin Affan mulai timbul bibit-bibit pertikaian dalam bidang politik yang kemudian menjalar pada isu-isu akidah. Setelah Utsman wafat dan Ali bin Abi Thalib dilantik sebagai khalifah, keadaan menjadi semakin serius dan bahkan terjadi perang saudara antara sama Muslim, seperti terjadinya perang Jamal antara pasukan Ali bin Abi Thalib dengan pasukan Zubair, Talha, dan Aisyah dari Makkah, serta perang Siffin antara pasukan Ali bin Abi Thalib dengan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan dari Damaskus. Inilah titik awal berkembangnya perbedaan pandangan khilafiyah dan politik, lalu membawa kepada munculnya aliran akidah. Dari masa inilah dimulainya perkembangan pemikiran Islam secara drastis yang hampir merambah dalam semua bidang. Kondisi ini berlangsung pada masa dinasti Umayyah dan mencapai kemajuan pada dinasti Abbasiyah. Next. Aktivitas pemikiran Islam pada masa dinasti Abbasiyah mencapai kemajuan peradaban pada masa 7 khalifah, yaitu Al-Mahdi, Al-Hadi, Harun al-Rasyid, Al-Ma'mun, Al-Mutsamin, Al-Watsik, dan Al-Mutawakkil. Popularitas dinasti ini mencapai puncaknya pada zaman Khalifah Harun al-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Kekayaan negara banyak dimanfaatkan Harun al-Rasyid untuk membiayai gerakan intelektual, berupa penerjemahan, penelitian, penulisan, pendirian lembaga pendidikan, dan perpustakaan. Selain itu, kekayaan negara juga digunakan untuk keperluan sosial, seperti mendirikan rumah sakit, membangun tempat pemandian umum, lembaga pendidikan dokter, dan farmasi. Pada masanya sudah terdapat sekitar 800 orang dokter. Kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, kesusastraan, dan kebudayaan berada pada zaman keemasan. Pada masa ini, negara Islam menempatkan dirinya sebagai negara terkuat di dunia. Al-Ma'mun, pengganti Harun al-Rasyid, adalah khalifah yang sangat mencintai ilmu filsafat. Pada masanya, gerakan intelektual berkembang pesat, terutama pada penerjemahan buku-buku asing. Ia banyak mendirikan sekolah dan juga pusat penerjemah yang berfungsi sebagai perguruan tinggi dengan perpustakaan yang besar. Pada masa Al-Ma'mun, Baghdad mulai menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Next. Puncak pergerakan pemikiran Islam terjadi pada masa pemerintahan Abbasiyah. Namun tidak berarti seluruhnya berawal dari kreativitas penguasaan Abbasiyah sendiri. Sebagian di antaranya sudah dimulai sejak awal berdirinya Islam. Perkembangan lembaga pendidikan pada awal Islam terdiri dari 2 tingkat. Tingkat pertama yaitu maktab atau kutab dan masjid, yaitu lembaga pendidikan terendah, tempat anak-anak mengenal dasar-dasar baca, tulis, dan hitung. Dan juga tempat remaja belajar dasar-dasar ilmu agama seperti tafsir, hadis, fikih, dan bahasa. Tingkat kedua yaitu pendalaman, di mana para pelajar yang ingin memperdalam ilmunya pergi keluar daerah menuntut ilmu kepada para ahli dalam bidangnya masing-masing, umumnya ilmu agama. Next. Nah, gerakan penerjemah berlangsung dalam 3 fase. Fase pertama pada masa Khalifah Al-Mansur hingga Harun al-Rasyid. Pada fase ini banyak diterjemahkan karya dalam bidang astronomi dan fase kedua pada masa Khalifah Al-Ma'mun hingga tahun 300 Hijriah. Penerjemahnya lebih banyak dalam bidang filsafat dan kedokteran. Fase ketiga berlangsung setelah tahun 300 Hijriah, terutama setelah adanya pembuatan kertas, bidang-bidang ilmu yang diterjemahkan semakin meluas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, setelah ini saya menjelaskan ya. Jadi next-nya itu dampak perkembangan pemikiran Islam. Next.
Nah, era klasik Islam banyak terjadi kemajuan yang menakjubkan dalam perkembangan pemikiran. Damaskus dan Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian menjalar ke kota Kufah dan Basrah di Mesopotamia, kemudian ke Isfahan dan Nishapur di Persia, terus Bukhara dan Samarkand di Transoksiana, kemudian Kairo di Mesir, Tunis, Toledo, dan Cordova di Andalusia. Nah, salah satu contoh perkembangan teknologi pada era keemasan ini adalah pengembangan teknologi pembuatan kertas. Next. Nah, kertas yang pertama kali ditemukan dan digunakan dengan sangat terbatas oleh bangsa Cina berhasil dikembangkan oleh umat Islam pada era Abbasiyah. Teknologi pembuatan kertas itu dipelajari melalui para tawanan perang dari Cina yang berhasil ditangkap pasca meletusnya Perang Talas. Nah, setelah itu kaum muslimin berhasil mengembangkan teknologi pembuatan kertas tersebut dan mendirikan pabrik kertas di Samarkand dan Baghdad. Hingga tahun 900 Masehi di Baghdad terdapat ratusan percetakan yang memperkerjakan para tukang tulis dan penjilid untuk membuat buku. Nah, jadi sejak saat itu mulai bermunculan perpustakaan umum termasuk perpustakaan peminjaman buku pertama sepanjang sejarah. Next. Nah, perkembangan pemikiran Islam pada abad ke-13 tidak hanya berdampak besar pada kemajuan peradaban di dunia Islam, bahkan sangat berpengaruh ke dunia luar, utamanya Eropa dan sekitarnya. Jadi gerakan pemikiran Islam ini banyak melahirkan para tokoh pemikir Muslim dan bukan Muslim. Para ilmuwan yang bukan Muslim juga memainkan peranan penting dalam menerjemahkan dan mengembangkan karya kesastraan Yunani dan Hindu, serta ilmu zaman pra-Islam kepada masyarakat Kristen Eropa. Sumbangan mereka ini menyebabkan seorang ahli filsafat Yunani yaitu Aristoteles terkenal di Eropa. Next. Nah, ini adalah dampak lain dari perkembangan pemikiran Islam, yaitu sejarah tadi telah membuktikan bahwa kemajuan dunia Islam pada abad pertengahan menjadi jembatan emas kemajuan Eropa. Jadi bangsa Eropa kala itu tuh belum memiliki peradaban yang maju. Zaman itu dikenal dengan zaman kegelapan. Belum dijumpai pula daerah-daerah yang menjadi pusat pencerahan kecuali daerah tertentu saja. Itu pun yang ditempati para pendeta yang memahami bahasa Yunani dan Latin. Dengan masuknya peradaban Islam ke Eropa, terutama melalui pintu Spanyol, merubah tatanan baru dan pencerahan terhadap bangsa Eropa dengan sebuah peradaban baru hingga menapaki masa modern. Jadi karenanya sulit dipungkiri bahwa kemajuan Eropa tidak bisa dilepaskan dari kemajuan dunia Islam. Nah, hal itu dibuktikan dengan yang pertama ini kota-kota di Eropa seperti Pisa, Genova, Venezia, Napoli, Firenze memiliki hubungan dagang dengan Mesir. Nah, kota-kota ini kemudian menjadi lokomotif bangkitnya Eropa, serta menjadi cikal bakal peradaban modern di sana. Kedua itu di era kebangkitan Eropa, ketika mereka kembali pada ilmu-ilmu Yunani klasik, mereka menjumpai buku-buku yang telah dimuat dalam khazanah buku muslimin. Contohnya adalah ilmu filsafat dan ilmu kedokteran. Buku-buku kedokteran ini diajarkan kayak di kampus-kampus Eropa sampai abad 18 Masehi. Tidak terkecuali sekolah Salerno yang dianggap sebagai sekolah kedokteran pertama di Eropa, itu juga mempelajari buku kedokteran dari penemu-penemu Muslim. Nah, buah pikiran Ibnu Sina dan Al-Razi menjadi referensi kuliah kedokteran di Paris. Bahkan teori-teori Ibnu Khaldun yang menjadi peletak dasar ilmu sosial masih dikenal di kampus-kampus Eropa sampai sekarang. Next. Nah, kemudian adalah faktor penyebab perkembangan pemikiran Islam. Next. Nah, perkembangan pemikiran dan peradaban Islam dari zaman klasik, pertengahan, dan modern karena didukung oleh beberapa faktor. Yang pertama, adanya sikap terbuka, toleran, akomodatif kaum muslimin terhadap hegemoni pemikiran dan peradaban asing yang sudah maju. Yang kedua itu adanya rasa cinta umat Islam kepada ilmu pengetahuan, lahirnya budaya akademik di seluruh lapisan masyarakat.
Yang ketiga, yaitu banyaknya cendekiawan Muslim yang berkiprah dalam pemerintahan dan lembaga sosial kemasyarakatan. Next. Nah, yang keempat, berkembangnya aliran Mu'tazilah yang mengedepankan rasio dan kebebasan berpikir. Kelima, meningkatnya kemakmuran negeri-negeri Islam sehingga memudahkan pendanaan gerakan intelektual. Nah, keenam ini permasalahan yang dihadapi umat Islam dari masa ke masa semakin kompleks dan berkembang sehingga memerlukan pengkajian ilmu pengetahuan di berbagai bidang. Sebab suatu pemikiran akan berkembang jika ada permasalahan baru yang muncul dan memerlukan solusi. Next. Nah, ini faktor yang terakhir yaitu berbagai bidang keilmuan yang menyentuh seluruh aspek kehidupan peradaban dijadikan objek kajian oleh para tokoh pemikir Islam. Di antaranya ada bidang ilmu agama yang meliputi ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu kalam, ilmu tarikh Islam, ilmu bahasa Arab, dan lainnya. Kalau dalam bidang ilmu umum meliputi ilmu filsafat, ilmu kedokteran, ilmu matematika, ilmu farmasi, ilmu astronomi, ilmu geografi, ilmu sejarah, ilmu sastra, dan lainnya. Next. Nah, tadi kan udah disebutin nih faktor dan juga dampak dari kemajuan pemikiran Islam. Nah, ada juga nih ibaratnya nih kata-kata yang cukup terkenal, itu sebuah peradaban yang berdiri pada satu masa tidak lepas dari peradaban yang sudah berkembang sebelumnya. Berarti tadi juga sudah dibuktikan kalau peradaban yang sekarang itu tidak lepas dari peradaban-peradaban yang lalu. Dan kata-kata ini menutup presentasi kita pada pagi hari ini. Jadi sekian dari kelompok kami mengenai sejarah pemikiran Islam. Ini adalah referensinya. Lalu bisa dikembalikan ke Ojan. Baik, terima kasih kepada kelompok presenter atas pemaparan materinya. Jadi sekarang kita mungkin nonton video dulu ya. Ada 2 video, kisaran waktunya sekitar 40 menit total waktunya. Mungkin boleh Ale videonya di share screen. Yang bisa share screen siapa ya tadi ya? Sarah bisa nggak? Sarah, bisa nggak? Videonya tahu kan yang mana ya? Bentar deh.
Oh Jen, suaranya belum ada Jen. Belum ada ya? Bentar. Lupa share sound. Sering disebut sebagai Utsmani. Sekarang udah belum? Kami akan mengulas Udah secara singkat ada. kronologis peristiwa Oke. bersejarah berdirinya Daulah Utsmaniyah dari awal pendirian, kejayaan, hingga runtuhnya Daulah Turki Utsmani. Asal-usul dinasti Utsmani. Sejarah Daulah Utsmani dimulai dari Osman I, putra dari Ertugrul, pemimpin salah satu suku nomaden di daratan Anatolia. Osman dan putranya Orhan mulai memperluas wilayahnya ke arah barat laut dan berhasil membebaskan kota Bursa pada tahun 1326. Bursa menjadi ibu kota Daulah Utsmani ditandai dengan melemahnya kerajaan Romawi Bizantium. Turki Utsmani terus melakukan perluasan wilayahnya dan membebaskan salah satu kota penting yaitu Tesaloniki dari Venesia pada tahun 1387. Kemudian pada tahun 1389 Turki Utsmani membebaskan Kosovo dan mengakhiri kekuasaan Serbia di wilayah tersebut. Langkah awal dinasti Utsmani memasuki wilayah Eropa. Dalam upaya menghentikan kemajuan Turki Utsmani, terjadi pertarungan Nikopolis pada tahun 1396. Pertempuran yang sering disebut Perang Salib Besar terakhir di abad pertengahan. Pasukan Utsmani berhasil memenangkan pertempuran. If you wear glasses or contacts, you must see this. An award-winning doctor reveals an astonishing Sultan Bayezid I di tahun 1389 hingga 1402 yang melipat gandakan luas wilayah Utsmani mendapatkan julukan Thunderbolt atau Kilat. Di masa Sultan Bayezid I, wilayah Utsmani terpisah oleh salah satu kota Konstantinopel. Sultan Bayezid dikalahkan kemudian ditawan dalam pertempuran Ankara oleh penguasa berdarah Mongol yang masuk muslim bernama Timur Lenk. Peristiwa tersebut menjadi awal terjadinya perang saudara untuk yang pertama kali dan terakhir kalinya dalam sejarah Daulah Turki Utsmani. Putra-putra Bayezid I saling bertempur memperebutkan kekuasaan. Adalah Mehmed I yang menjadi penguasa dan mengakhiri kekacauan akibat perang saudara, memulihkan kembali kekuatan Daulah Utsmani, dan mengakhiri perang saudara yang sering disebut sebagai masa peralihan. Antara 1430 hingga 1450, anak dari Mehmed I yaitu Murad I memulihkan kembali wilayah Utsmani yang sebelumnya hilang dalam pertempuran Ankara. Dia berhasil mengalahkan koalisi dari Raja Hungaria dalam pertempuran Varna. Kemudian pertempuran Kosovo pada tahun 1448. لا تفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ونعم الجيش ذلك الجيش. Putra dari Murad II yaitu Mehmed II atau yang kita kenal sebagai Muhammad Al-Fatih adalah orang yang berhasil membebaskan Konstantinopel. Kota yang terkenal paling memiliki tembok kokoh dan bertahan dalam berabad-abad serangan. Pada 29 Mei 1453, ketika dia berusia 21 tahun, Mehmed II berhasil membebaskan Konstantinopel. Mehmed II kemudian mengganti nama Konstantinopel menjadi Istanbul. Kota yang kita kenal sekarang bernama Istanbul dan menjadikan kota tersebut sebagai ibu kota Utsmani. Kota yang menjadi pusat pelabuhan dan perdagangan dari berbagai etnis. Sultan Mehmed II memerintah antara 1453 hingga 1481 dan ketika beliau wafat dan digantikan oleh anaknya Bayezid II, putra sulung sang sultan. Puncak kejayaan dinasti Utsmani. Penaklukan Konstantinopel menjadi penanda Daulah Utsmani sebagai kekuatan terbesar di Eropa Tenggara dan wilayah Mediterania Timur. Konstantinopel menjadi awal kejayaan Daulah Utsmani. Di antara abad ke-15 dan ke-16 Masehi,
Daulah Utsmani memiliki pembebasan terbesar dan terluas sepanjang sejarah Daulah Utsmani. Pada tahun 1517 di bawah kepemimpinan Sultan Selim I, Daulah Utsmani menyatukan Mesir, Suriah, Saudi Arabia, dan Palestina dalam waktu yang singkat. Dengan begitu, Utsmani menjadi penguasa di Timur Tengah dan menguasai perdagangan karena tidak ada yang bisa pergi ke timur dan ke barat tanpa melewati wilayah Utsmani, dan berkembang dengan perdagangan darat antara Asia, Eropa, dan Afrika. Angkatan Laut Utsmani sangat berperan dalam mempertahankan wilayahnya dan mengontrol perdagangan. Pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Kanuni atau Sulaiman yang Agung, yang memerintah antara 1520 hingga 1566, Daulah Utsmani mencapai puncak kekuasaan dan kejayaannya. Sulaiman, putra dari Selim I, membuat dampak dan perubahan besar bagi Daulah Utsmani. Sulaiman Al-Kanuni membuat kodifikasi hukum berupa undang-undang berdasarkan hukum Islam yang diakui oleh banyak pihak dengan sistem peradilan yang adil dan juga efisien. Sulaiman Al-Kanuni juga mewariskan pendirian dari berbagai universitas. Dia mendirikan Kesultanan Utsmani di Hungaria dan beberapa wilayah Eropa Tengah lainnya. Setelah memenangkan pertempuran melawan 21 koalisi negara Eropa dalam pertempuran Mohawk tahun 1526, dia menyatukan Baghdad dan mendapatkan kendali atas wilayah Mesopotamia. Jatuh dan runtuhnya dinasti Utsmani. Kemunduran Daulah Utsmani dimulai pada tahun 1600-an. Sepeninggal Sultan Sulaiman, dengan luasnya wilayah kekuasaan Utsmani, begitu banyak konflik yang terjadi di dalam dan di luar pemerintahan Utsmani. Dari mulai serangan dari wilayah Austria, serangan dari wilayah Persia, serta intrik di dalam pemerintahan Utsmani, membuat Daulah Utsmani sedikit demi sedikit kehilangan wilayahnya, serta beberapa sultan yang tidak secakap dan sekuat sultan pendahulunya. Pada abad ke-18, Daulah Utsmani pada saat itu mendapatkan julukan The Sick Man of Europe akibat krisis ekonomi dan kalah perang. Jika di awal kejayaan ada nama Sultan Muhammad Al-Fatih dan Sultan Sulaiman Al-Kanuni, maka di akhir kemunduran Utsmani atau pada akhir abad ke-18 muncul nama sultan yang mendapat julukan singa terakhir Daulah Utsmani. Yaitu Sultan Abdul Hamid II yang menggantikan Sultan Murad V, bertepatan dengan ketamakan negara-negara barat untuk menguasai wilayah Utsmani yang sudah mencapai puncaknya. Dia memiliki sebuah negara yang besar yang pada saat itu sedang krisis dan tegang. Abdul Hamid menghabiskan lebih dari 30 tahun kepemimpinannya dengan konspirasi internal dan eksternal, revolusi, dan perubahan yang tanpa henti. Dia mempertahankan wilayah Utsmani sekuat tenaga dan mempertahankan Palestina hingga akhir kepemimpinannya. Kudüs ölürse, Kudüs düşerse, sen sanki bütün İslam beldeleri düştün. Abdul Hamid memodernisasi Utsmani dengan membuat rel kereta yang menghubungkan seluruh wilayah Islam menuju Mekah dan Madinah demi memudahkan ibadah haji serta menggaungkan pentingnya ukhuwah Islamiyah. Zionis dan Barat sangat geram akan capaian tersebut. Mereka bekerja sama kelompok Turki muda dan membuat konspirasi untuk menjatuhkan Sultan Abdul Hamid. Hingga akhirnya Mufti Utsmani mencopot Sultan Abdul Hamid II. Pada tahun 1909, Abdul Hamid dilengsarkan, digantikan oleh Sultan Mehmed VI. Pada 1912 dan 1913, Daulah Utsmani kehilangan semua wilayah Eropa di Rusia karena kekalahan dalam Perang Balkan. Pada Perang Dunia I, Utsmani ikut bergabung dalam Perang Dunia I di blok sentral. Sultan Mehmed VI dibuang ke Malta. Mehmed VI copot secara paksa dan Republik Turki dideklarasikan.
kepemimpinan dicabut dari bangsa Utsmani, namun jabatan khalifah tetap dipertahankan sebagai simbol pemimpin agama yang bergelar sultan. Melalui campur tangan dan restu sekutu kepemimpinan dipegang oleh Mustafa Kemal Atatürk. Gimana cara transfernya? Nusantara sejak zaman dulu adalah Zamrud Khatulistiwa. Kekayaan alam dan ekologi kawasan ini menjadi magnet bagi tujuan migrasi, bahkan sejak era manusia purba. Peradaban Nusantara pun berkembang dengan keberagaman yang tak ternilai harganya. Mulai dari suku dan bahasa, seni dan budaya, sampai aliran kepercayaan dan agama. Sampai penjelajah Eropa datang, mula-mula berdagang untuk kemudian berperang. Peristiwa-peristiwa pahit merobek kedamaian Nusantara, pelan-pelan menenggelamkannya dalam kubangan kegelapan. Berabad-abad di bawah penjajahan. Ketika Nusantara tengah berjaya sebagai kosmopolitan dunia, kawasan Eropa pada masa itu belum lagi memiliki peran penting dalam peradaban dunia. Abad pertengahan adalah masa kegelapan orang-orang Eropa. Kebutuhan hidup mereka bahkan sebagian besarnya dipasok dari Asia, terutama rempah, kain, dan emas. Perang salib yang pertama kali dicetuskan oleh Paus Urbanus II pada tahun 1095 mengubah arah sejarah dunia. Perang antara orang-orang Eropa dan Asia Barat ini berlangsung lebih dari 700 tahun, dari abad 11 sampai abad 17. Kerusakan akibat perang ini mendedahkan luka dan dendam sejarah tak terlupakan. Perdagangan antara Asia dan Eropa yang pada masa itu digerakkan terutama oleh saudagar-saudagar Arab dan Tiongkok ikut terdampak oleh perang salib. Orang-orang Eropa tidak lagi mendapat pasokan kebutuhan dari kawasan Asia. Mereka kemudian dipaksa menjelajah samudra, terutama untuk mendapatkan rempah-rempah. Para penjelajah Eropa pada masa itu sesungguhnya hanya noktah kecil dalam samudra luas perdagangan di Asia. Demikian juga dengan Amerika, yang bahkan jadi terra incognita yang belum lagi ditemukan. Sebagai perbandingan, sampai abad ke-17, Asia menguasai 80% perdagangan dunia. Antara tahun 1405 sampai 1433, 7 armada-armada Tiongkok yang dipimpin Cheng Ho menjajaki kepulauan Nusantara, Jazirah Arab sampai Afrika Timur. Armada terbesar Cheng Ho terdiri atas 300 kapal dan membawa hampir 30.000 orang. Sementara armada Columbus pada tahun 1492 hanya terdiri dari 3 kapal kecil dengan pekerja hanya 120 pelaut saja. Menempatkan orang-orang Eropa sebagai penakluk dan gagah perkasa. Dengan demikian, hanya menunjukkan kerendahan diri dan inferioritas sejarah bentukan penjajah. Orang-orang Eropa itu bahkan harus mengibah dan mengemis ketika memulai perdagangan di Nusantara. Upeti dan sesembahan mereka hadiahkan kepada penguasa-penguasa lokal, baik raja maupun cah bandar pengatur pelabuhan. Sampai kemudian, muslihat dan siasat jahat mereka menghancurkan kepingan-kepingan Nusantara. Penguasa dan raja lokal yang kemaruk dengan hasrat diri dan janji muluk orang-orang Eropa satu persatu ditaklukkan. Demikian juga dengan strategi hegemoni di antara orang Eropa sendiri yang membagi dan mengkapling dunia sebagai tanah jajahan mereka. Sebenarnya mereka tidak ingin bercokol, karena mereka sebenarnya awalnya hanya ingin berdagang. Tapi karena mereka terlibat dalam politik-politik lokal, kemudian menawarkan konsesi-konsesi ketika terjadi perebutan kekuasaan di banyak tempat di Jawa dan banyak tempat di Nusantara, itu kan investasi yang besar. Jadi akhirnya mereka itu udah banyak mengeluarkan modal untuk terlibat dalam internal urusan politik kerajaan-kerajaan di Nusantara. Dan ketika mereka bangkrut, mereka tidak miskin karena mereka punya wilayah yang sangat luas yang mereka udah investasikan dalam jangka panjang. Jadi ketika mereka bangkrut di abad ke-19 awal itu diambil alih oleh negara. Negara itu udah punya geografi yang luas, itu yang kemudian disebut sebagai Hindia Belanda. Bangsa Eropa ini kan semua berkontestasi, mereka ingin menguasai, tapi mereka sendiri, misalnya di Jakarta, kita bisa lihat kontestasi antara Inggris dengan Belanda, dengan Portugis gitu ya. Itu dengan mudah bisa kita lihat, bukan hanya terjadi di Ambon, tapi juga di kota Jayakarta, kota Sunda Kelapa ketika ingin diserang oleh Fatahillah, itu kerajaan Sunda itu sedang berusaha membuat perjanjian kerjasama dengan Portugis. Nah, tapi ini dilihat oleh kerajaan Demak itu sebagai sesuatu yang salah begitu. Nah, nanti akan bertambah lagi pemainnya, ada Inggris, ada Belanda. Nah, akhirnya satu sama lain
berkonflik, mengadakan perang, tapi kemudian mereka sadar, orang-orang Eropa, kemudian mereka berbagi ruang koloni, dan di situ mulai dalam geografi yang luas kita akan melihat kawasan-kawasan penjajahan orang Eropa dengan batas-batas yang sebenarnya sudah ditentukan dalam perjanjian-perjanjian di Eropa. Ya itu, karena mereka kan melihat kawasan timur itu sebagai kawasan uncivilized, kawasan yang tidak beradab, dan mereka ingin memberadabkan, mereka ingin melakukan sivilisasi. Itu eufemisme atau politik menutupi kejahatan mereka. Mereka seolah membawa peradaban, padahal mereka melakukan kolonisasi, eksploitasi yang besar-besaran terhadap sumber daya. Jadi setelah rempah hilang, mereka mencari rempah baru dalam tanda petik, mulai era-era perkebunan besar begitu, kemudian mineral. Nusantara berubah menjadi Hindia Belanda. Nederland atau Hollandia, kerajaan kecil di benua Eropa menjajah wilayah ini berabad-abad lamanya. Dalam upaya mengekalkan penguasaan atas Nusantara, VOC dan kemudian pemerintah Hindia Belanda mengatur hampir seluruh segi kehidupan kaum pribumi, termasuk kehidupan umat Islam, yang sekian abad sebelumnya telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam peradaban Nusantara. Ada banyak teori tentang pendapat Islam masuk ke Nusantara ini, mulai seperti apa bentuknya, kemudian kapan, bagaimana, dan abad berapa. Tapi secara inti adalah hampir semua pakar sejarah itu sepakat bahwa Islam masuk ke Indonesia atau ke Nusantara ini dengan cara damai atau dengan cara inkulturasi. Tidak ada perang, tidak ada pertumpahan darah, tidak ada kekerasan fisik. Tapi menurut beberapa pakar sejarah juga, bukan berarti Islam ke Indonesia ini tidak pernah mengalami kekerasan atau tidak pernah terjadi ekspansi militer sebagaimana Islam masuk ke Eropa, ke Persia, ke India, ke Afrika. Tapi pernah, setidaknya Donneville itu bercerita bahwa pada akhir abad 7 Masehi, ketika Islam jaya di tangan dinasti Umayyah, Khalid bin Walid, itu pernah dinasti ini ekspansi militer ke seluruh dunia, ke Eropa, ke Spanyol, ke Afrika, termasuk ke Nusantara. Peradaban Islam dan Nusantara yang berjalan harmonis selama berabad-abad itu dirusak oleh kedatangan orang-orang Barat. Mereka membawa serta semangat perang salib yang menjadi salah satu pendorong utama penjelajahan samudera orang-orang Eropa itu. Sebagaimana visi dan semboyan mereka yang terkenal, gold, God, and glory. Gold atau emas untuk menunjukkan pencarian mereka akan hasil bumi, seperti hasil tambang dan rempah. God atau Tuhan untuk menyatakan misi penyebaran ajaran agama mereka. Dan glory atau kejayaan sebagai tantangan untuk mewujudkan kemenangan seluruh penjuru dunia. Perlawanan dan peperangan terjadi di mana-mana, namun kekuatan yang tercerai-berai oleh siasat pecah belah membuat Nusantara terkapling-kapling di bawah penjajahan. Demikian juga perlawanan dari kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara berulang kali terjadi, untuk kemudian padam oleh kelicikan Belanda. Kalau masalah perlawanan, ada banyak perlawanan ya. Di abad 17 itu ada Sultan Agung yang sempat 2 kali menyerang Batavia tahun 1628 dan 1629. Kemudian ada juga perlawanan dari Sultan Hasanuddin di Makassar tahun 1666 yang kemudian juga berakhir dengan perjanjian Bungaya, di mana kemudian VOC berhasil menundukkan Makassar. Dan ada banyak lagi perlawanan ya sepanjang abad ke-17. Tapi memang yang terbesar kemungkinan adalah 2 itu ya, yaitu apa yang dilakukan oleh Sultan Agung dari Mataram itu dan juga oleh Sultan Hasanuddin. Setelah itu banyak perlawanan, tapi saya kira tidak ada yang mengancam secara serius ya keberadaan VOC di Indonesia. Pada awal abad 20, kebijakan politik etis pemerintah Hindia Belanda membuka cakrawala baru kebangkitan nasional Indonesia. Pendidikan dan ilmu pengetahuan Barat mengubah paradigma kaum pribumi. Demikian juga dengan tokoh-tokoh Islam Nusantara yang menyadari bahwa perlawanan atas penjajahan tidak selalu harus dengan perang dan angkat senjata. Berorganisasi dan memajukan pendidikan jadi jalan baru memperjuangkan kemerdekaan. 16 Oktober 1905, Haji Samanhudi mendirikan organisasi Islam modern pertama di Indonesia, yakni Sarekat Dagang Islam. Awalnya Sarekat Dagang Islam hanya bergerak di bidang ekonomi dan sosial. Namun kehadiran Hos Cokro Aminoto pada tahun 1912 memberikan warna baru. Dia mengubah nama Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam dan menjadikannya sebagai organisasi pergerakan nasional di tahun yang sama. 18 November 1912, organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kampung Kauman, Yogyakarta. Persyarikatan Muhammadiyah bertujuan untuk memperjuangkan kemajuan umat Islam dan seluruh kaum pribumi, antara lain melalui pendidikan. Perkembangan gerakan dan organisasi kaum pribumi dari lingkungan Islam ini tentu saja tidak dibiarkan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Mereka kemudian membuat ordonansi atau peraturan pemerintah terhadap guru serta sekolah liar. Peraturan itu dimaksudkan untuk mengawasi aktivitas para guru agama, kiai dan ulama yang selama ini menentang penguasa. Gerak guru serta kemajuan Islam pun dihambat. Pemerintah kolonial bersikeras melalui berbagai kebijakannya, menolak peran Islam dalam kehidupan publik. Sarekat Islam dan Muhammadiyah akhirnya mendesak agar peraturan itu diberlakukan di luar Jawa. Maka pada 1925 dikeluarkan peraturan guru yang baru, ordonansi diperlunak. Rupanya peraturan baru tersebut dikeluarkan dengan tujuan yang sama, mengawasi guru agama, termasuk guru mengaji dan mubarik. Ordonansi yang sudah diperlunak ini pun diterapkan di seluruh Nusantara.
Perlawanan sengit terhadap ordonansi kemudian datang dari ulama terkemuka, Haji Rasul atau Haji Abdul Karik Amarullah. Ayah Buya Hamka ini memandang ordonansi sebagai ancaman langsung terhadap pengajaran dan penyebaran agama Islam. Haji Rasul pun mendesak Muhammadiyah dan kelompok-kelompok Islam lain untuk menentang ordonansi itu. Pada 19 Agustus 1928, diadakan rapat akbar yang memutuskan menolak ordonansi guru. Kendati gagal menerapkan ordonansi guru, pemerintah kolonial memperkenalkan ordonansi sekolah liar pada September 1932 untuk mengendalikan sekolah-sekolah kaum pribumi. Penolakan ordonansi tersebut lebih luas, tidak terbatas pada kelompok muslim, tapi juga kelompok atau organisasi lain yang menyelenggarakan sekolah swasta. Mulai dari kalangan tradisionalis dan modernis, hingga kelompok radikal dan kelompok moderat bekerja sama menentang kebijakan tersebut. Sementara kebijakan politik etis diberlakukan pada 1901. Secara konsep politik etis berpihak pada kaum pribumi. Namun pelaksanaannya, kolonial Belanda bekerja sama dengan kaum liberal atau pemegang saham, mengeksploitir daerah jajahan untuk kepentingan ekonomi. Belanda menerapkan teknologi program, edukasi, irigasi, serta transmigrasi. Politik etis nyatanya mendukung kepentingan politik penjajahan. Di samping mencerdaskan rakyat yang mayoritas muslim, juga mampu meredam kekuatan yang mungkin timbul dari pengaruh fanatisme keagamaan mereka. Meskipun sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah belum dapat mencukupi kebutuhan pendidikan untuk masyarakat, tapi sekolah-sekolah itu ikut membawa perubahan dalam bidang pendidikan di Indonesia. Sekolah-sekolah sistem barat nyatanya mendorong timbulnya pemikiran baru bagi pengelola pendidikan Islam di tanah air. Sistem pendidikan pondok pesantren mulai mendapat sorotan karena dinilai kolot, serta sudah tidak mampu memenuhi tuntunan dan kebutuhan zaman. Sebaliknya, para penyelenggara pondok pesantren yakin bahwa sikap menutup diri terhadap dunia luar erat kaitannya dalam upaya mempertahankan kemurnian agama dari unsur pengaruh budaya barat modern. Pada masa kolonial Belanda, pendidikan Islam disebut juga dengan Sekolah Bumi Putra, karena yang memasuki pendidikan Islam seluruhnya orang pribumi Indonesia. Terdapat 3 macam pendidikan Islam pada masa itu. Pertama, sistem pendidikan Islam yang mengadopsi tradisi lama dari masa peralihan Hindu Islam, yakni sistem keraton dan sistem pertapa. Sistem pendidikan keraton dilaksanakan dengan cara guru mendatangi murid-murid dari kalangan keraton dan anak-anak bangsawan. Sebaliknya sistem pertapa, para murid mendatangi guru ke tempat pertapaannya. Murid-muridnya tidak lagi terbatas dari lingkungan sosial tingkat atas, tapi juga rakyat jelata. Sistem pendidikan lain adalah surau atau langgar. Sistem ini dibedakan sesuai tingkatan keilmuannya. Kitab kuning menjadi sumber utama dalam pembelajaran atau dikenal dengan halakoh. Selanjutnya sistem pendidikan pesantren. Pesantren lahir dari pola kehidupan tasawuf yang kemudian berkembang di wilayah Islam seperti Timur Tengah dan Afrika Utara, dikenal dengan istilah zawiyah. Saya ingin sedikit bercerita tentang sejarah pesantren pertama kalau ini dikutip, dan ini banyak dikutip oleh orientalis, termasuk dikutip oleh Raffles di dalam bukunya Historia Java. Diceritakan pertama kali tentang sejarah pesantren yang ada di Ampel Tinta. Saat itu ya waliullah ya, yang diutus dari Samarkand bernama Ahmad Rahmatillah, yaitu yang kita sebut dengan Raden Rahmat, sedang berdakwah gerilya ke kampung-kampung, mendengar ada sayembara bahwa Putri Brawijaya, Raja Brawijaya di Majapahit sedang sakit keras, sudah dicarikan obat tidak bisa, sampai dibuat sembara, siapa yang bisa mengobati, bukan menyembuhkan, mengobati, akan dijadikan mantu dan dijadikan pangeran. Nah, ternyata di antara orang-orang sakti Mandaguna ini hanya Raden Rahmat yang bisa mengobati dan berizin sembuh. Dan Brawijaya tidak ingkar janji, dia akan menjadikan pangeran dan dijadikan menantu, tetapi Raden Rahmat menolak karena beda iman. Dia hanya ingin diberi sedikit kekuasaan untuk mengatur di daerah Denta. Kenapa di daerah Denta ini diminta yang penduduknya hanya 3.000 keluarga? Karena di Denta ada tempat pendidikan terbesar Majapahit, ada namanya Kemandalaan Majapahit. Di situ para wiku untuk bisu dididik oleh beberapa empu yang terbesar dalam Empu Prapanca. Nah, karena itu sudah menjadi kekuasaannya Raden Rahmat atau Ahmad Rahmatillah. Kemudian dijadikanlah Duku Punten atau Kemandalaan ini pesantren Islam. Dan menariknya Raden Rahmat tidak membabas habis ya, tidak menggulung ajaran Hindu Buddha, tetapi kitab-kitab leluhurnya malah diarifi ajaran di situ. Kitab Niti Sastra, Praraton, kitab Tingkai Wiku, kitab Silakromo, ada kitab yang sangat besar apapun dikarang oleh Empu Prapanca berjudul kitab Silakromo. Dan ini diajarkan tata cara santri dan guru atau sebagaimana dalam Kemandalaan atau dalam pesantren itu diajarkan. Yang dibuang adalah teologinya, akidahnya, semuanya harus dipakai. Pesantren merupakan kelanjutan dari tradisi Hindu Buddha yang sudah mengalami proses Islamisasi. Perkembangan pesantren di Nusantara mulai tercatat dalam sejarah telah ada sejak abad ke-16. Pesantren-pesantren pada masa itu sebagian besar mengajarkan kitab Islam klasik dalam bidang fikih, teologi, dan tasawuf. Pesantren yang demikian ini kemudian menjadi pusat-pusat penyiaran Islam. Kedatangan orang-orang Eropa berlanjut dengan kemunduran kerajaan-kerajaan Islam. Sampai akhirnya Belanda memenangkan posisi mereka, membawa babak baru pendidikan dan penyebaran Islam di Nusantara. Kolonialis Belanda mempersempit ruang gerak dan membatasi peran pesantren di masyarakat. Ulama-ulama diawasi ketat. Demikian juga pengajaran kitab-kitab yang dianggap berpotensi memunculkan gerakan subversi di kalangan santri dan kaum muslim. Setelah penjajahan Belanda berakhir, Indonesia dijajah kembali oleh Jepang. Pada masa penjajahan Jepang ini, umat Islam berhadapan dengan kebijakan Seikere yang dikeluarkan pemerintah militer Jepang.
Seikere mewajibkan seluruh rakyat membungkuk 90 derajat ke arah Tokyo setiap pagi jam 7 pagi untuk menghormati Kaisar Jepang, Tenno Haika, yang diyakini sebagai keturunan Dewa Amaterasu. Kiai Haji Hashim Ashari menolak ritual yang diatur oleh pemerintah Jepang. Ulama besar pendiri organisasi Nahdlatul Ulama ini kemudian ditangkap dan dipenjara selama 8 bulan. Di luar dugaan, penangkapan dan pemenjaraan Kiai Hashim Ashari justru melahirkan aksi perlawanan di kalangan santri. Terjadilah demonstrasi besar-besaran yang melibatkan ribuan kaum santri. Mereka menuntut pembebasan Kiai Haji Hashim Ashari dan menolak kebijakan Seikere. Sejak itulah, pihak Jepang tidak pernah mengusik dunia pesantren, walau kekejamannya terhadap kaum Bumiputra lebih menyakitkan dibandingkan penjajahan Belanda. Setelah perang usai dan Indonesia dinyatakan merdeka, pondok pesantren kembali mendapatkan ujian. Pemerintahan Soekarno melakukan pemusatan pendidikan nasional. Akibatnya pengaruh pesantren mulai menurun. Jumlah pesantren pun berkurang, hanya pesantren besarlah yang mampu bertahan. Hal ini dikarenakan pemerintah mengembangkan sekolah umum sebanyak-banyaknya. Pendidikan pesantren secara kasat mata memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri. Di antaranya hubungan yang akrab antara kiai atau pendiri pesantren dengan santri. Kehidupan yang sederhana atau mendekati zuhud, kemandirian, gotong royong, pemberlakuan aturan agama secara ketat, serta lokasi pesantren yang menyatu dengan masyarakat. Pola pendidikan yang demikian ini sampai sekarang masih banyak ditemukan di pesantren-pesantren di Banten, Madura, sebagian Jawa Tengah dan Timur, dan berbagai tempat lain di Nusantara. Terdapat 5 unsur dasar dalam setiap pesantren, yakni asrama, masjid, para santri, pengajaran kitab-kitab kuning, serta figur sentral kiai. Ketokohan kiai inilah yang membuat sebuah pesantren menjadi ikon kota tempatnya berada. Makanya posisi kiai itu sedemikian rupa, karena ini terpengaruh oleh ajaran. Jadi, makanya dulu tuh Belanda, kalau enggak itu tidak ada membedakan. Dikirain kiai itu seperti pastor, tidak. Pastor itu gampang didudukkan karena kalau kiai itu nggak bisa, karena dia selain juga teladan, juga sangat dihormati, punya kemampuan tidak hanya sekedar tentang agama, supranatural. Karena di kampung-kampung kiai itu apapun jadi tempat madu, ada apa tuh kiai tinggi sehingga keberadaan pesantren dibedakan menjadi 2 macam, yakni pesantren tradisional dan pesantren modern. Pesantren tradisional masih mempertahankan sistem pengajaran tradisional atau sistem slogan dan bandongan dengan materi pengajaran kitab-kitab klasik yang sering disebut dengan kitab kuning. Sementara pesantren modern berusaha mengintegrasikan sistem klasikal dan sekolah ke dalam pesantren. Semua santri yang masuk pesantren terbagi dalam tingkatan kelas. Pengajian kitab-kitab kuning tidak lagi bersifat slogan dan bandongan, tapi berubah menjadi bidang studi yang dipelajari secara individu. Dalam menjalani kehidupan di pesantren, pada umumnya mereka mengurus sendiri keperluan sehari-hari. Santri diwajibkan menaati peraturan yang ditetapkan di dalam pesantren. Apabila ada pelanggaran, akan dikenakan sanksi sesuai pelanggaran yang dilakukan. Disinilah etika pesantren dijalankan. Setiap santri menempa diri, termasuk untuk belajar mandiri. Sedari usia dini, hidup jauh dari keluarga, dengan segala keterbatasan yang ada. Seperti yang dilakukan oleh santri-santri di Pondok Pesantren Mustafawiyah, Purba Baru, Mandailing Natal, Sumatera Utara ini. Memperbaiki pondok seperti ini jadi salah satu kemampuan anak-anak santri untuk menjaga keamanan dan kenyamanan tempat tinggal mereka. Para santri juga terbiasa mencuci baju sendiri di sungai di belakang pemondokan. Inilah sungai Aek Singolot alias air yang kelak dengan kandungan belerangnya yang tinggi. Sungai yang mata airnya berasal dari Gunung Soik Marapi ini kelihatan keruh dan kotor. Tapi disinilah tempat mereka membersihkan diri. Ada anak sungai yang khusus untuk mencuci baju, ada juga bagian untuk mandi dan aktivitas lainnya. Selepas mandi dan mencuci baju, aktivitas tambahan berikutnya sudah menanti. Menyiapkan menu makan siang ini. Mau masak apa aja? Mau masak apa? Sipang. Hah? Sipang. Penjara seperti ini. Bagi mereka, memasak juga bisa berarti hiburan dan kegembiraan yang melengkapi kisah kehidupan menjadi santri. Ikan bu, santri putih-putih. Jepang di Jepang. Jepang, orang Jepang makan kayak Jepang. 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 Copang, copang. Oh, boleh copang. Enggak main makan bang kalian tiap hari. Menjadi santri memang harus siap ditempa untuk hidup sederhana. Urusan makan dan rupa-rupa fasilitas yang serba terbatas ini bukanlah apa-apa. Sekedar sarana tambahan untuk pencarian utama mereka menuntut ilmu agama. Bermula dari menjalankan peraturan, berlanjut jadi kebiasaan. Inilah laku penting yang mengajarkan banyak hal bagi para santri. Jadi ternyata orang Cina yang berdagang yang keluar masuk satu Indonesia itu pendeta atau biksu yang beragama Buddha yang bernama Ising Buddha. Dan salah seperti hari ini. Jadi ya ada ternyata memang para wali ini tidak pernah menghakimi. Menjadi jalan bagi kemunculan etika yang menjadi bagian penting kehidupan pesantren. Jadi ini menarik. Jadi bertemunya nilai-nilai Islam dan nilai-nilai etika lampau Nusantara. Termasuk juga kenapa santri sampai hari ini begitu tidak menjalankan kalau kita membaca kitab dokumentasi diri itu
kebudayaan yang sudah mengakar di Nusantara, membuat kultur pesantren mengandung nilai-nilai etika yang beragam dan universal. Konsep dari etika menjadi identitas yang khas dari kultur pesantren. Perilaku hasil inkulturasi yang kemudian membentuk dasar etika itu masih dapat disimak pada beberapa pesantren di Indonesia. Penghormatan kepada guru terjadi pada sebelum dan seusai menempuh pendidikan. Laku hormat terhadap guru itu mewujud dalam sikap tazim dan tawadu. Doa dan restu dari seorang guru menjadi harapan sekaligus jalan bagi kemudahan dalam mencari ilmu. Kalau belajar sendiri kan hadis saya aja bilang, kalau belajar sendiri nanti setannya datang bang. Jadi saya sedawai kan mending baca itu kan, sambil membuat berkah gitu. Nah ini diwajibkan atau bagaimana? Oh nggak sih bang, diwajibkan sih bang. Tapi cuma sebagai apa lah ya, biar tambahan lah gitu bang. Karena di sekolah ini memang nggak ada bang. Nggak ada sekolah. Kenapa sih nyari keluar dari sini? Iya. Pondok pesantren menjadi representasi sejarah panjang pendidikan Islam di bumi Nusantara. Tradisi dan budaya lama dipadukan dengan nilai dan ajaran Islam yang kemudian berkembang mengikuti perubahan zaman. Di balik semua itu, membuka tabir pengetahuan adalah laku utama menjadi santri. Menelisik huruf, baris, dan lembar-lembar kitab tidak diperlakukan sebagai kewajiban, tapi kebutuhan yang ditekuni dengan penuh kesadaran. Memuliakan ilmu menjadi dasar pencarian, sekaligus puncak pencapaian setiap santri yang sejati. Selebihnya adalah mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari di bumi yang fana, di tengah perubahan zaman yang penuh dengan tantangan. Mewujudkan Islam yang penuh rahmat untuk seluruh umat manusia dan seisi jagat raya. Oke, barusan kita selesai menonton video ya tentang sejarah Utsmani dan juga sejarah peradaban Islam. Masih ada sisa waktu sekitar 19 menit. Mungkin ada yang ingin bertanya kepada kelompok presentan ya. Jadi untuk sekarang sesi tanya jawab boleh dimulai. Kepada kelompok presentan dipersilahkan. Jadi guys, siapa yang mau nanya? Kayak udah ada 4 pertanyaan, 5. Baik, kepada kelompok presentan, saya izin bertanya, saya Aspa Nisa. Seperti yang saya dijelaskan bahwa pada masa ketika Rasulullah SAW sudah wafat, itu kan ada pertikaian yang menjalar sampai ke akidah. Nah, ternyata seperti yang bisa kita lihat, sekarang pun ternyata pertikaian yang menjalar sampai akidah itu masih ada di tengah-tengah kita. Nah, bagaimana kita sebagai mahasiswa itu merespon hal tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih Siva. Pertanyaannya itu dulu ya, ditampilkan dulu. Terus pertanyaan kedua boleh Radin. Oke, saya Radin Fatinisa izin bertanya kepada kelompok presentan. Tadi pada masa Al-Ma'mun itu kan disebutkan bahwa gerakan intelektual berkembang pesat. Nah, contoh dari gerakan intelektual atau gerakan apa yang mereka lakukan sehingga pada masa itu berkembang? Terima kasih. Terima kasih Radin atas pertanyaannya. Selanjutnya boleh Laura.
Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, kan saat zaman Khalifah Utsman itu kan mulai banyak pertikaian ya di bidang politik sama akidah, terus jadi makin serius di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib, bahkan sampai terjadi peperangan. Nah, itu contoh dari pertikaian di bidang akidahnya tuh yang sampai terjadi peperangan tuh seperti apa ya? Apakah dalam cara beribadahnya atau seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih Laira. Saya izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu ya. Izin menjawab pertanyaan Laira. Pertikaian yang dimaksud kan di PPT tadi ada perang antara saudara Muslim kan ya. Nah, pertikaian yang disebutkan itu maksudnya fitnah pertama pada masa kekhalifahan. Jadi di pertikaian yang dimaksud itu fitnah itu. Jadi Utsman itu dibunuh saat perang antar saudara Muslim gitu. Jadi pertikaian yang dimaksud tuh kayak perfitnahan, adu domba. Gitu. Apakah sudah jelas? Sudah jelas. Terima kasih atas jawabannya. Izin menjawab pertanyaannya Radin. Gerakan intelektual di zaman Al-Ma'mun itu kayak menerjemah buku-buku asing, kayak dari buku-buku Yunani. Terus Al-Ma'mun kan juga banyak mendirikan sekolah. Nah, salah satu karya terbesarnya itu pembangunan Bait al-Hikmah atau Al-Maktabah al-Sultaniyah. Nah, itu yang di PPT tadi itu yang pusat penerjemahan yang berfungsi sebagai perguruan tinggi dengan perpustakaan yang besar. Nah, itu gerakan intelektualnya. Apakah sudah jelas? Sudah, terima kasih Mubas. Baik, saya ingin menjawab pertanyaan dari Cipa. Jadi bagaimana kita sebagai mahasiswa itu menyikapi pertikaian mengenai akidah. Jadi kalau menurut saya, yang pasti kita nggak bisa sembarangan untuk ikut campur dalam memperdebatkannya, karena kan memang harus memiliki ilmu yang mumpuni. Nah, biasanya kan dari pertikaian ini menimbulkan perselisihan. Jadi kita bisa ngikutinnya itu menurut kita yang benar aja, asalkan dia nggak sampai mengubah atau menyentuh pokok-pokok ajaran agama Islam seperti ya, sholat atau rukun Islam gitu-gitu. Mungkin gitu, gimana sih Pak? Terima kasih Sarah. Oke, sama-sama. Selanjutnya boleh pertanyaan dari Ica.
Oke, terima kasih atas waktunya. Jadi saya mau nanya mengenai faktor penyebab perkembangan pemikiran Islam itu kan terdapat aliran yang berkembang yaitu Mu'tazilah yang mengedepankan rasio dan kebebasan berpikir. Nah, pertanyaannya itu, kenapa sih aliran Mu'tazilah itu baru berkembang pas periode tersebut dan emangnya sebelumnya tuh aliran yang dianut itu apa ya, kalau boleh tahu? Terima kasih, itu saja dari saya. Baik, terima kasih pertanyaannya Ica. Kemudian dilanjut pertanyaan dari Shalom. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan mengenai apa aja sih contoh dari bukan contoh tapi dampak dari perkembangan pemikiran Islam pada peradaban modern. Terima kasih. Terima kasih Shalom atas pertanyaannya. Lanjut pertanyaan dari Putri Umi. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kan tadi disebutkan bahwa masuknya Islam ke Eropa itu membawa bangsa Eropa menuju peradaban baru. Apa saja dampak yang Islam timbulkan ketika sampai di Eropa? Terima kasih. Baik, kita tampung dulu ya 3 pertanyaan. Izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Oke, baik. Suara saya terdengar jelas nggak ya? Oke, saya ingin menjawab pertanyaan dari Ica dulu. Jadi, tadi pertanyaannya faktor penyebab perkembangan pemikiran Islam. Terdapat bahwa berkembangnya aliran Mu'tazilah yang mengedepankan rasio dan kebebasan berpikir. Mengapa pemikiran tersebut dapat berkembang di periode tersebut dan aliran apakah yang dianut sebelum aliran Mu'tazilah? Benar nggak, Cak? Ya kan? Oke. Ya, benar. Jadi ada banyak banget aliran yang muncul dan berkembang sebelum adanya aliran Mu'tazilah, yaitu mungkin ada aliran Khawarij dan Murji'ah. Nah, Khawarij itu adalah sekte atau aliran ketiga dalam Islam di luar Sunni dan Syiah. Nah, sedangkan aliran Murji'ah merupakan aliran Islam yang sepaham dengan sekte Khawarij. Ahli sejarah dan ulama fiqh memiliki perbedaan pendapat kapan awal mula munculnya kelompok Khawarij. Jadi ada juga versi yang menyebut kalau Khawarij muncul di zaman Rasulullah, ada juga Khawarij muncul di zaman Utsman bin Affan, ada juga yang bilang kalau Khawarij muncul di zaman Ali bin Abi Thalib. Nah, kalau untuk aliran Murji'ah itu muncul pertama kali pada masa sahabat, yaitu di akhir pemerintahan Utsman bin Affan. Nah, di luar dari kedua aliran tadi, muncul juga satu aliran yang disebut aliran Mu'tazilah, yang populer pada masa dinasti Abbasiyah. Mengapa aliran Mu'tazilah itu sangat populer di zaman tersebut? Hal itu mungkin dikarenakan aliran Mu'tazilah adalah aliran yang menengahi pendapat Khawarij dan Murji'ah, yang sewaktu itu sedang berdebat mengenai fatwa atau status seorang mukmin yang berdosa besar. Bisa dikatakan aliran ini bertolak belakang dari pendapat-pendapat yang berkembang sebelumnya. Karena pendapatnya memang berbeda,
Dengan pendapat sebelumnya, aliran Mu'tazilah dikenal bersifat rasional dan liberal. Nah, pandangan-pandangan teologisnya ditunjang oleh dalil-dalil akal. Mungkin itu adalah sebab mengapa aliran Mu'tazilah sangat populer dan berkembang di era tersebut. Gimana, Ica? Apakah menjawab? Ya, udah menjawab sekali. Terima kasih, Ale. Oke, sama-sama. Kemudian saya ingin menjawab lagi pertanyaan dari Shalom dan Fitri. Tadi pertanyaannya sedikit sama ya. Jadi kalau Shalom kan dampak pemikiran Islam pada peradaban modern, sedangkan Fitri itu tadi kan disebutin Islam ke Eropa membawa bangsa Eropa menuju sebuah peradaban baru menapaki masa modern. Nah, kenapa hal itu dapat terjadi dan dampaknya apa gitu? Jadi jawabannya bangsa Eropa kali itu kan yang tadi sebenarnya udah dipresentasikan juga kan, tapi coba diulas lagi nih. Jadi bangsa Eropa kala itu belum memiliki peradaban yang maju. Ya, zaman itu dikenal dengan zaman kegelapan. Jadi belum dijumpai daerah-daerah yang menjadi pusat pencerahan kecuali daerah tertentu saja. Dengan masuknya peradaban Islam ke Eropa, terutama melalui pintu Spanyol itu, jadi merubah tatanan baru dan pencerahan terhadap bangsa Eropa, terutama yang tadi kota-kota itu yang disebutin kan. Nah, kenapa Islam bisa dikatakan seperti itu? Jadi hubungan Islam dan Eropa di zaman pertengahan tercipta melalui hubungan dagang, yaitu antara Mesir dan juga kota-kota Pisa, Genova, Venice, Napoli, Florence. Nah, kota-kota ini kemudian menjadi lokomotif bangkitnya Eropa, serta menjadi cikal bakal peradaban modern di sana. Nah, alasan kedua itu yaitu jika kita membicarakan tentang peradaban modern, maka tidak lain ada kaitannya dengan pendidikan yang maju. Nah, para cendekiawan Muslim itu ikut andil dalam pendidikan yang saat itu sedang berkembang di Eropa. Contohnya, yang tadi sudah dipresentasikan adalah ilmu filsafat dan ilmu kedokteran. Jadi buku-buku kedokteran ini diajarkan di kampus-kampus Eropa sampai abad ke-18. Tidak terkecuali sekolah Salerno yang dianggap sebagai sekolah kedokteran pertama di Eropa. Nah, buah pikiran Ibnu Sina dan Al-Razi menjadi referensi kuliah kedokteran di Paris. Bahkan teori-teori Ibnu Khaldun yang menjadi peletak dasar ilmu sosial masih dikenal di kampus-kampus Eropa sampai sekarang. Nah, jadi itu mungkin dampaknya untuk perkembangan Eropa menjadi lebih ke modern. Apakah menjawab Shalom dan juga Fitri? Iya, menjawab. Makasih, Ale. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Boleh, Ayu. Terima kasih untuk kesempatannya. Di zaman sekarang itu kan banyak sekali simpang siur mengenai vaksinasi ya. Nah, ada yang bilang halal, ada juga yang bilang nggak halal. Nah, sebenarnya itu vaksinasi di dalam pemikiran Islam itu seperti apa sih? Cara Islam memandang vaksinasi itu seperti apa? Terima kasih. Terima kasih Ayu atas pertanyaannya. Apakah teman-teman lain ada yang ingin bertanya lagi? Baik, izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu ya.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ayu. Jadi dalam pemikiran Islam itu kan agama Islam kan menjadi sumber segala kebenaran, menaruh perhatian serius pada kesehatan umat. Islam secara tegas menganjurkan umatnya mempertahankan kehidupan, melanjutkan keturunan, dan menjaga akal sehat. Banyak ayat Al-Quran dan sabda Rasulullah yang mengarah pada hal itu, yang tentu saja bisa menjadi pijakan dasar kewajiban mengikuti program vaksinasi yang digalakkan pemerintah. Nah, jadi menurut Ma'ruf Amin selaku Wakil Presiden mengatakan bahwa vaksinasi itu bermanfaat untuk menjaga agar terhindar dari penyakit dan tercapainya herd immunity sehingga hukumnya wajib. Terus juga dari LPTNU mengatakan bahwa vaksinasi itu halal dan suci. Dan sebenarnya kalau misalnya ada vaksinasi yang haram itu, kalau misalnya kayak dalam situasi darurat gitu, sebenarnya bisa jadi halal. Mungkin seperti itu. Gimana, Yuk? Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Selanjutnya, karena tidak ada yang bertanya lagi, saya serahkan ke Ojan. Baik, terima kasih Ale. Terima kasih juga kepada kelompok presentan dan para penanya ya tadi yang sudah mengajukan pertanyaan. Mungkin masih ada Pak Subur nggak ya? Bapak Subur, apakah ada yang ingin Bapak tambahkan, Pak? Apakah ada feedback yang ingin Bapak sampaikan? Oke, mungkin Pak Subur masih masih terkendala dengan beliau masih ada acara di tempat lain juga. Jadi mungkin langsung karena sudah jam 9.40 ya. Dan teman-teman juga ada beberapa yang masih ada kelas langsung sampai sini. Mungkin saya tutup saja. Karena tadi kita sudah mengawali kelas dengan doa, mungkin kita tutup dengan doa juga ya. Berdoa, dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Baik teman-teman, karena sudah berakhir juga waktunya. Sekali lagi terima kasih kepada kelompok presentan yang telah memaparkan materi dan teman-teman juga yang telah mengajukan pertanyaan. Terima kasih juga kepada Pak Subur yang karena bisa menyempatkan waktunya untuk hadir di kelas kali ini di tengah kesibukan Bapak. Mungkin sekian dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dipersilakan untuk meninggalkan ruang Zoom ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.